Amboy, asik ya. Asik. Surabaya. Oh, Surabaya. Medok guys. Era hilang. Udah dari tahun 90 sampai sekarang tinggalnya di Jakarta, medok tetap gak hilang-hilang ya. Tapi sayang kurang promosi. Oke, Sebuah karya kalau tidak ada promosi, sama juga bohong ya. itulah ya. Nggak pengen terusin sekarang. Wis tuwek. Ya kan masih bisa. Ngapain? Buat apa? Tapi satu yang aku minta sama Allah, mereka gak usah nyemplung di dunia seni. Kenapa? Kan duitnya gede, omae sukses neng dunia seni. Kita tuh gak bisa memprediksi sebuah karya akan meledak atau enggak loh Mas Rere. Oh gitu? Mana bisa? Semua campur tangan Tuhan lah. Iya dong. Iya. Kita hanya bisa berusaha. Bang, engkau dari mana? Semalam gak pulang. Aku kesepian. Mas Rere tahu nggak? Apa? Satu penghargaan yang luar biasa buat aku. Ternyata Amboy Asiknya kan tahun 93 ya. Amboy Asiknya tahun 93 di cover sama Datuk Siti Nurhalisa tahun 96. Amboy Asiknya. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya di Podcast Fix Mantap. Masih bersama saya, Mas Rere tentunya. Nah, ngomong-ngomong, karena ini request para Sobat Mantap ya. Requestnya begitu dikasih dangdutan, requestnya dangdut mulu. Padahal sebetulnya kita maunya balance. Tapi karena kemarin-kemarin requestnya dangdut mulu, ya udahlah kita kasih dangdut. Nah, ngomongin soal dangdut ya. Saya tahu nih fase-fasenya dangdut ya. Kalau tahun 70-an dangdut didominasi dengan dangdut original ya, yaitu ada Uni Elvi, Pak Haji Rhoma Irama, Rita Sugiarto, Mansur S gitu ya, Muhsin Alatas gitu. Itu tahun 70-an. Tahun 80-an dangdut makin kontemporer gitu. Muncul nama-nama penyanyi pop yang membawakan lagu dangdut. Karena waktu itu trennya adalah pop dangdut, ya kan? Pong dangdut, nah ada Heidi Diana, artis-artis JK tuh pada nyanyi pop dangdut, ya. Masih ingat nggak lagunya apa? Ingat nggak? Sudah menjadi suratan diriku ini milikmu. Nah, pokoknya itu ya. Nah, itu generasi 80-an, ya. Kemudian masuk ke generasi 90-an. Nah, generasi 90-an didominasi oleh semuanya penyanyi baru. Ya, penyanyi baru bermunculan dengan membawakan genre disco dangdut. Atau remix boleh. Atau dangdut remix gitu ya. Nah, salah satu yang waktu itu tahun 90-an namanya mencuat. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada Nini Carlina, Gantengnya Pacarku. Terus si Mila Rosa, Pacarku Emoy, ya kan? Nah, ada si Fonny Sheila. Judulnya apa ya, Bu? Fonny Sheila? Amboy Asiknya, ya. Seperti apa sih lagunya? Boleh yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Amboy Asiknya. Gimana? Amboy asiknya. Asik. Bila kamu sedang dimabuk cinta, gitu ya? Iya betul. Oke, nah saat ini saya bersama dengan si Fonny Sheila, si Amboy Asiknya. Silakan diperkenalkan dulu dong. Iya, terima kasih Mas Rere yang ganteng, baik hati, bijaksana, nggak sombong, rajin menabung, suka makan banyak. Iya sahabat, terima kasih. Salam kenal bagi yang belum kenal, terutama untuk di sini kameranya ya, kameranya ya. Sorry, maaf, Masya Allah. Oh ya udah, oke. Ya udah sama aja. Oh di sana aja. Nah udah, yuk. Ini bisa hati begini. Nah kalau ini kesini, jadi di close up kan, close up berarti sini. Ulang. Baiklah guys. Saya perkenalkan, saya adalah Fonny Sheila di era 90-an. Alhamdulillah Allah memberi saya waktu nih katanya ya. Dengan teman-teman sahabat-sahabat mengenal saya dengan lagu disco dangdut Amboy Asiknya. Saya Fonny Sheila, gimana? Tak kuku apa? Nggak kuku. Au. Terima kasih loh. Fon, aku panggilnya apa? Fon ya? Fon aing. Fon apa spon?
Spon lagi viral yang kemarin. Ojo toh. Ponsel biasanya teman-teman. Ponsel panggilannya. Oh, ponsel. Ya, karena Oh, dia ponsel ya, Foni Sheila. ada Oke. ceritanya Mas. Kenapa? Ada Foni, kakak Foni Sumblang di Pop. Oke. Dipanggilnya Foni noleh kabeh kan. Oh, Oleh oke. semua. Ngerti. Udahlah yang sono Fonsum, saya Fonsel, Foni Sheila. Oh, gitu ceritanya ya. Nah, oke. Fon, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Rita. Kalau dari cara ngomongnya dan logatnya, itu Om Jawa Pak, bener ya. Surabaya. Oh, Surabaya. Pedok, guys. Enak hilang. Nah, udah dari tahun 90 sampai sekarang tinggalnya di Jakarta, medoke tetap gak hilang-hilang ya. Soalnya koncone Jawa kabeh. Fon, kamu mulai nyanyi umur berapa? SD kelas 6 Mas. Oh. SD kelas 6 aku mulai nyanyi dari panggung ke panggung. Namaku dulu Foni Sanjaya. Foni Sanjaya. Yang mengenal. Di Jawa Timur ya? Iya. Oh, nyanyi. Jadi kebetulan alhamdulillah almarhum bapak saya dulu punya grup dangdut Dewa Amor Surabaya. Oh, Dewa Amor. Dewa Oh, terkenal Amor sekali itu Surabaya. kan? Ya, alhamdulillah. Mm-mm. Jadi ya saya bersyukur banget lah. Papa saya itu di era 70, 80, 90 cukup terkenal Dewa Amor Surabaya. Iya, Area Jawa Timur ya. iya. Bapak saya namanya Agus Helm. Agus Helm. Iya. Oh, oke. Beliau seorang penyanyi, pencipta lagu juga. Kenapa dinamakan Helm? Karena botak. Oh. Berarti helmnya berstandar SNI ya. Gak bisa dicopot. Jadi SNI banget ya. Udah paten. Ya, udah paten soalnya. Oke. Itu dan ya alhamdulillah rupanya darah seni itu mengalir dari Eyang. Eyang itu bapaknya papa, terus ke papa, terus ke aku gitulah. Oh, oke. Jadi kamu kelas 6 SD sudah menyanyi secara profesional. Ya durung no. Oh, oke. Masih di apa ya? Dititip-titipkan. Oh, oke. Si- Sumbang sana, Sumbang. sumbang sini. Sumbang sih. Nah, Sumbang sih. bisa sampai akhirnya ke Jakarta dan meledak itu gimana? Ya Allah, itu Allah semua yang Yang ngatur. ngatur. Oh, bukan produser ya yang ngatur ya. Jadi perjuangan itu luar biasa. Oke. Saya tuh halu orangnya, suka halu Mas. Oh, oke. Ya Allah, kapan ya aku bisa ke Jakarta kenal Pak Haji Romai Rama, Oh. kenal Umi Elvi Sukasi Oh. dan lain-lain gitu ya, Bunda Rita dan lain-lain. Oh. Kapan aku bisa keluar pulau jalan-jalan? Pokoknya halu keluar negeri gratis. Semua dikabulkan Allah gitu Oh, gitu. melalui lagu Amboy Asiknya. Oh, gitu. Jadi Amboy itu benar-benar lagu pertama kamu yang membuat kamu naik langsung. Sebenarnya ada sebelumnya Oke. 10 lagu ciptaan Papa, Mm-mm. produksinya Lina Record, tapi sayang kurang promosi. Oke. Sebuah karya kalau tidak ada promosi, Sama juga bohong ya. itulah ya. Dan Itu dangdut ya? Iya. Nah, kenapa sampai akhirnya keluar pop dangdut? Apa Disco disco dangdut? waktu itu 10 lagu tadi ditawarkan ke Pak Hadi HP Record ya. Uh-uh. Hadi Sunyoto HP Record. Terus Pak Hadi bilang ke bapak saya, gue mau anak lu aja. Oke. Jadi 10 lagu tadi karena sudah ada di Lina Record ya sudah gak apa-apa kan. Mm-mm. Ya sudah, karena Pak Hadi maunya saya aja, ya udah. Kamu bawain. Saya sampai ninggalin kuliah saya loh. Oh, waktu itu udah kuliah Kuliah semester 3 di Untak Surabaya. di Surabaya. Di Kamu tinggal ke administrasi. Jakarta. Ngambil administrasi negara, gak cocok kan jadi administrasi negara, harusnya komunikasi. Harusnya jadi PNS ya, Kak. Emberan lah. Oh, Nah, terus aku tak cerita lagi. Oke. Soalnya ini panjang ceritanya. Heeh. Iya, gue dengerin. Gabut kan gue jadinya. Yuk. Hari Senin kan aku ujian akhir semester 3 tuh. Heeh. Harusnya aku ujian. Oke. Tapi di hari Jumat sebelumnya Pak Hadi telepon, "Fon, lu sudah harus berada di Jakarta untuk tes vokal." Oke. Jadi hari Sabtu aku sudah berada di Jakarta, di Kebon Jeruk, Mas. Oke. Di sini Di dong Taman ya. Ratu. Oke. Di Taman Ratu, perumahan Taman Ratu. Ya sudah, akhirnya aku Jumat berangkat, Jumat sore berangkat, Sabtu nyampe sini langsung malamnya tes vokal. Begitu dilihat, ya sudah cocok, lu besok tes Rekaman. vokal ulang. Oh. Tes vokal ulang. Udah, tes vokal ulang. Cepet banget prosesnya, Masya Allah. Langsung kostum, langsung syuting, langsung foto, langsung akhirnya aku cuti dong kuliah. Oke. Tapi karena keenakan aja. Enakan dari cuan ya. Kuliahnya udah terbengkalai. Aku kan gak nyangka, Say. Gak nyangka kalau Amboy bahkan Semeledak itu. ya alhamdulillah, Masya Allah. Oh gitu. Aku cuti 1 semester.
Awalnya, oke. Tapi karena kesibukan yang luar biasa di luar ekspektasiku, Masya Allah. Ya sudah, Lupa tuh kuliah. sayang sih. Oh. Nyesel sih sebenarnya. Nggak pengen terusin sekarang? Wis tuwek, Ya kan masih bisa. ngapain? Buat apa? Loh, Ngapain? Buat dia apa, Mas Rene? realistis ya. Ngapain buat apa kuliah lagi udah tua? Udah sekarang gimana caranya anak-anakku itu tuh akhirnya otakku di Oke. gue harus punya anak. Bismillah ya Allah, harus pinter-pinter bahasa Inggris terutama. Emang Mike Haiso? I love you pun. Oh, tuh kuning saya. Terus. Terus. Anakku nanti aku punya anak tuh cowok semua. Oh, oke. Harus pinter. Aku tuh tomboy sakja nih. Oh, oke. Temanku cowok semua dong. Oh, Anak lana kok enak sih bisa layangan main bola kemana-mana. Kalau perempuan kan nggak bisa. nggak boleh ya? Di sini deh tanpa sadar tuh alam bawah sadar tuh bisa punya anak laki semua aja. 2 aja cukup. Tapi Bismillah ya Allah mereka harus pinter bahasa Inggris. Mudah-mudahan pinter matematika. Pokoknya pelajaran eksak itu ya alhamdulillah dikabulkan sih. Dikabulkan ya. Nah, Karena afirmasi positif itu tadi ya. Ya. afirmasi positif penting. Tapi satu yang aku nggak aku minta sama Allah, mereka gak usah nyemplung di dunia seni. Kenapa? Kan duitnya gede, omae sukses neng dunia seni. Justru karena aku tahu dunia seni itu seperti apa, berat loh. Oh gitu. Dunia Perjuangannya seni itu luar biasa ya? Perjuangannya luar biasa. Wis nak, kamu sekolah yang pinter, Bismillah rezekimu akan ada aja. Oh gitu. Dan bener Mas nggak ada satupun yang bisa main musik. Oh ya. Padahal bapakku itu jago musik, punya Grup musik grup musik, punya toko alat musik. dan maknya juga penyanyi sukses. Amin. Masya Allah, amin. Oke. Saya belum merasa sukses, tapi alhamdulillah bersyukur aja. Oh. Sampai bapakku meninggal, almarhum papa meninggal, adik-adik saya nggak ada yang ngikutin jejak papa. Oke. Beliau kan tinggal di Surabaya, semuanya tinggal di Surabaya, di Jakarta aku tok. Toko alat musik yang alhamdulillah cukup besar itu habis. Oke, karena nggak ada yang kelola. Adikku passionnya bukan ke situ. Oke. Itu kan dikasihkan ke adikku yang kecil. Wes mbak, aku gak iso mbak gitu. Bukan passionku ke situ. Ya wes akar punya penting kamu tanggung jawab dengan hidupmu kan itu. Oh. Sudah dijual semua, drum, gitar, apapun dijual semua. Ya sudah. Ya sudah selesai. Dewa Amor Surabaya ya Tutup. sudah. Sudah, jadi legenda aja. Nah, di balik lagu Amboy itu ada cerita khusus nggak sampai akhirnya jadi andalan kamu? Itu album atau single waktu itu? Kompilasi. Kompilasi, tapi Jadi- jagoannya lagumu. Iya, alhamdulillah. Itu satu kaset itu 9 lagu itu yang nyanyi orang lain. Aku lali. Yang nyanyi sopo. Yang satu lagu Amboy Asiknya tuh yang jadi Jagoan. jagoan itu ya alhamdulillah aku dipercaya gitu. Itu Mungkin karya siapa? Amboy Asiknya karya Bang Jalis Adiluhung, arranger musiknya oleh Bang Jeffrey Puli almarhum. Waktu itu kamu kenapa terpilih sebagai pembawa lagu jagoan itu? Enggak tahu lah. Itu kan lagu itu sudah ditawarkan ke banyak-banyak artis ya. Ya enggak tahu aku yang dipilih. Oh gitu. Tapi ada artis lain yang pernah membawakan? Ada, kan yang itu gaetnya kan ada. Mungkin ya enggak tahu Menurut mereka Produser. kamu paling cocok. ya Oh. enggak tahu ya mungkin rezekiku juga Mas. Ya, alhamdulillah. Tapi ini pertanyaan aku sebagai selain penikmat juga pengamat ya. Aku termasuk mengamati perkembangan dangdut. Karena dulu gue pernah siaran dangdut. Gak dia doang ya. Ternangis guling-guling ke Jovin. Jadi dunia dangdut sendiri terutama disco dangdut itu kebanyakan artisnya muncul jebret. Terus nggak ada gitu. Karya-karyanya nggak seheboh yang itu. Termasuk Foni. Saya nunggu karya-karya Foni berikutnya. Kan berharap ada Amboy Asiknya, terus ada Amboy asik banget, atau berikutnya Amboy asik deh gitu. Kok nggak ada lagi? Terus emang kamu pindah haluan? Ih, Mas Rene mainnya kurang jauh. Oh, emang kurang jauh ya. Oke. Nah, maksudnya yang semeledak. Oh. Iya, kalau karya mungkin banyak kan, Foni kan, tapi semeledak itu gitu. Kita tuh nggak bisa memprediksi sebuah karya akan meledak atau enggak loh Mas Rene. Oh gitu. Mana bisa? Hah. Semua campur tangan Tuhan lah. Ah, Iya dong. iya. Kita hanya bisa berusaha. Oh. Setelah Amboy Asiknya tahun 93. Lalu muncullah tahun 94 yang nomor 1 judulnya. Yang gimana sih lagunya? Lagi-lagi kamu cemburu. Oh ya, tahu gue. Dan Iya. banyak yang nggak tahu itu lagu saya. Ternyata Mbak Foni tuh yang nyanyi lagu itu. Ya. Yalah. Iya, Kasihan amat saya ya. juga nggak tahu kalau itu yang nyanyi. Kalau Amboy Asiknya jelas tahu yang nyanyi kamu.
Padahal viewernya di YouTube alhamdulillah Berapa udah juta? ratusan ribu. Ratusan ribu. Ratusan ribu tuh luar biasa loh. Terus tahun 98 baju siapa? Banyak teman-teman yang bertanya, Mbak Foni bisa nggak nyanyi genre dangdut original? Ya, saya buktikan dengan lagu baju siapa itu Metro Tama Record ya. Lagunya gimana, Mbak? Bang, engkau dari mana? Semalam gak pulang, aku kesepian. Ya Allah. Lu dangdut banget. Emang penyanyi dangdut harus gitu ya ngomongnya? Semalam gitu. Oh, sok sih. Kalau penyanyi dangdut suka gitu sih. Kayak kol-kolah namanya ya, pakai puket gitu loh. Semalam gitu. Emang harus gitu dangdut ya? Gak begitu dangdut original. Kan waktu kamu nyanyi Amboy Asiknya gak ada gitunya. Amboy Asiknya gitu kan. Tapi begitu baju siapa gitu. Emang itu ciri khas dangdut apa dangdut original atau gimana? Gimana, Vin? Bantu jawab, Vin. Coba tuh pengen tahu. Kan lu langsung berubah gitu. Iya, Coba tadi Amboy Asiknya coba sekali lagi. Amboy Asiknya. Nah, Beda. oke. Lagi-lagi kamu cemburu. Oke, Beda. coba. Bang, engkau dari Coba kenapa? Ayo. Kenapa harus begitu? Begitu ke karena yang dangdut mengarahkan original. vokal waktu itu Bang Babasap. Lu harus dangdutnya harus keluar. Bang Tatak. Oke. Bang Tatak waktu itu. Heeh. Harus keluar dangdutnya yang Fonia gitu. Heeh. Ya seperti ini Bang. Ya sudah seperti itu. Oh. Jadinya begitu. Ya udah, jadinya begitu. Berarti memang konsep original dangdut seperti itu gitu ya, kebanyakan ya. Sepertinya begitu. Tapi di eranya Ikke Nurjana, di eranya Evie Tamala udah nggak yang begitu ya. Tapi di eranya kamu, Mirnawati, itu kan masih gitu. Iya. Iya kan? Mungkin ciri khas Kak Mirna seperti itu. Terus Mega Mustika, ya kan? Cirinya setiap penyanyi kan punya Ciri ciri khas masing-masing. Oh. Dan aku nggak akan bisa menyanyi sebagus mereka. Begitu juga sebaliknya, punten mohon maaf. Masing-masing Aku punya. tidak bagus tapi aku tidak merasa bagus tapi mereka juga tidak akan bisa menyanyikan misalnya lagu Amboy Asiknya seperti yang aku nyanyikan misalnya seperti itu. Oke. Oh, yang masing-masing punya itulah. Oke. Oh gitu. Jadi masing-masing mempunyai ciri. Cuman kalau puket itu kayaknya semua penyanyi dangdut ya puket gitu. Pulen ya. Iya pulen gitu. Pakai mahrot gitu. Mas Rere tahu nggak? Apa? Satu penghargaan yang luar biasa buat aku. Ternyata Amboy Asiknya kan tahun 93 ya. Amboy Asiknya tahun 93 di cover sama Datuk Siti Nurhalisa tahun 96. Amboy Asiknya. Oh ya? Itu satu apresiasi yang luar biasa. Versinya gimana tuh yang Amboy Asiknya versi Siti? Pakai drum. Sebagus kamu nggak? Ya lihat aja sendiri. Pasti bagusan. Pasti bagusan kamu ya. Datuk. Bagus juga lah beliau. Yang bisa menilai adalah sahabat semuanya. Enggak, jadi kan gini, kalau kamu kan memang genrenya di situ dan kamu keluar pas di musim disco dangdut. Artinya nyawanya memang di kamu dan kamu adalah penyanyi pertama yang membawakannya. Ketika dibawakan orang lain tentu dengan gaya beliau, dengan pembawaan beliau otomatis akan berbeda. Pasti. Tapi saya bertanya, bagusan kamu apa bagusan dia? Kak Wani aku. Itu suhu loh. Aku kan jadi kodok. Nah, sebetulnya Foni lebih nyaman di mana? Di disco dangdut atau di original dangdut? Nah, alhamdulillah Allah memberi kelebihan lagi sama aku. Aku bisa nulis lagu, Mas Rere. Aku bisa nyiptain lagu. Oke. Tahun 2016 aku bikin lagu dangdut bla 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 bla. Sepertinya teman-teman itu kurang ini, Mbak Foni ke disco dangdut aja gitu loh. Gitu. Menurut teman-teman. Oke. Ya sudah, nanti Mas Rere bisa kulik-kulik lagu aku. Jadi aku cocoknya di mana gitu. Oh, gitu ya. Iya. Aku juga menyanyikan lagu-lagu dangdut yang konvensional, yang sedih, yang apa gitu. Tapi teman-teman bilang, ya, yang melo-melo, yang baper-baper gitu. Wes tambah nyanyinya yang disco dangdut aja. Itu kan orang yang ngomong. Kalau kamu sendiri nyaman di mana? Disco dangdut enak ya? Disco dangdut Disco enak. dangdut ya. Jadi setiap kamu show pasti kamu akan diminta membawakan lagu disco dangdut. Terutama Amboy Asik ya. Amboy Asik. Karena mereka kenalnya lagu itu. Oh gitu. Jadi sampai sekarang pun kalau undang kamu pasti Amboy Asiknya. Lagu wajib. Berarti itu kamu dari tahun berapa? Amboy 93. 93 sampai sekarang 2025. 26. 26. Berarti udah 23 tahun. Tua kali gue ya. Bener kan? Tua kali gue ya. Enggak dong, 93 kan? 93. Ini 2000. 2006. Kalkulator. 2006. Iya, 30 30 tahun. ya?
30 tahun ya? Ya sekitar lah pokoknya. Ya, ini matematikanya nol semua. Nah, kamu selalu diminta bawain lagu itu. Bosen gak sih kadang-kadang ada perasaan? Jujur, Heeh. saya break nyanyi Heeh. 2007 Oke. sampai 2015 comeback lagi. Kenapa? Jenuh aja. Oh gitu. Jenuh, dan karena waktu itu kan mulai goyang gedabrukan tuh. Oke, itu kamu benar-benar Panitia minta saya goyang seperti itu, aku Ora iso. sewa gak iso. Jadi aku tolak. tinggal koprol nggak mau. Kayak apa contohnya, Mas? Iya, tinggal koprol aja gitu, nyanyi koprol gitu. Gak iso aku ya. Gak iso ya. Ih, segar bojoku. Malu ya. Maluku sampai Papua. Jadi aku pernah tuh bawain acara dangdutan siang-siang di Ancol gitu kan. Pas zamannya memang zaman itu gitu. Aku tuh sepanjang acara habis present aku istighfar, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar gitu. Astagfirullah. Karena ada yang naik drum, ada yang naik tangga gitu kan, ada yang naik, ini loh tiang-tiang panggung tuh dinaikin. Demi cuan. Ya istighfar. Ganti, gue present penyanyi kedua, gitu lagi. Itu jadi seharian gue kayaknya zikir aja ya bawain acara itu, jadi istighfar mulu. Seheboh itu. Jadi di saat itu kamu lebih baik Aku break dulu. Aku berpikir setiap genre apalah pop apapun itu sepertinya satu dekade deh masanya. Dangdut satu dekade. Nanti giliran lagi besok pop, besok band, besok rock. Seperti itu sepertinya kalau kita gitu. Ya siklusnya seperti itu. Jadi udahlah aku break dulu. Aku jenuh banget. Itu benar-benar break. Nggak mau terima nyanyi. Ngapain itu? Dagang lah, apa tak dagangin. Oh gitu. Seperti orang jual diri. Sambil beranak. Beranak dalam kubur. Biasanya kan kalau penyanyi break kan karena beranak lah. Salah satunya karena aku waktu itu hamil. Nggak tahu mungkin bawaan bayi atau gimana. Aku jenuh banget juga. Udahlah. Karena udah saking enaknya show itu tadi ya. Kamu sudah kemana aja sih show? Masya Allah, Allah Maha Baik. Banyak sudah sampai, ya alhamdulillah sampai Osaka, diundang langsung KBRI Osaka di sana 17-an ya masih. Terus sampai Bangladesh juga sama yang mengundang KBRI langsung. Saya sangat bersyukur. Indonesia juga hampir semua sudah kecuali Aceh. Aceh kan sedang gam saat itu. Papua sudah di Freeport. Banyak lah alhamdulillah, bersyukur banget. Allah Maha Baik. Ya. Apapun impian saya, cuman kurang gede mas impianku mas. Apa tuh? Harusnya aku berpikir aku pengen ketop seperti Umi Elvi Sukaesih ya. Makanya kita harus bermimpi besar kan. Ya. Nggak usah nanggung ya. Iya. Ya sudah lah, udah terlanjur mimpimu. Tapi saya sangat bersyukur dengan apapun yang sudah dikasih Allah. Ini sudah yang terbaik. Saya sangat bersyukur. Toh sekarang pun masih mengenal saya, banyak yang masih mengenal saya termasuk Mas Rere dan sahabat-sahabat yang lainnya. Saya sangat bersyukur di usia saya yang sudah nggak muda lagi masih ada job-job nyanyi, Masya Allah. Sampai sekarang masih ada ya Mbak? Masya Allah. Alhamdulillah. Tanggal 31 besok masih nyanyi, tanggal 1. Allahu Akbar. Rekaman juga jalan terus ya? Terima kasih Tuhan. Berarti berkah berlimpah untuk Mbak Foni ya? Alhamdulillah lagu baru. Yang berjudul Cuma Abang Sayang. Rilis akhir tahun kemarin. Oh gimana coba lagunya? Lagunya manja banget say. Gimana coba? Abang sayang, jangan pulang malam-malam. Udah ngomong malam. Kau tahu ya? Tuh, dia tahu loh. Dia tahu, terima kasih. Jangan lupa like, komen ya. Kalau nggak jadi kodok juga kalian. Nah. Berapa orang ini, berapa ratus orang di sini harus like, komen semua. Begitu ya, Bang sayang jangan pulang malam-malam. Begitu malam-malam langsung. Yalah. Kadang-kadang ya emang ya lagu dangdut itu begitu loh. Terlalu dekat dengan situasi masyarakat, kondisi masyarakat gitu. Karena perekonomian masyarakat kita di bawah ini kan lebih banyak masyarakat yang sulit daripada masyarakat yang mapan. Jadi masyarakat di bawah ini udah begitu sulit dengan kehidupan mereka nggak mau mencerna lagi lagu-lagu yang sulit gitu loh. Yang sulit, yang puitis, yang apa gitu. Udah mereka maunya yang udah pulang malam langsung cerat gitu ya. Iya kan? Nah, Pon, kamu waktu itu adalah salah satu penyanyi disco dangdut populer karena zaman itu kamu adalah salah satu pencetak hitsnya. Nah, tapi sebetulnya basically kamu adalah penyanyi dangdut original kan?
Atau memang kamu pop dangdut waktu itu? Jadi waktu di Surabaya masih Foni Sanjaya ya semua lagu tak nyanyikan. Oh gitu? Justru ekstrim ya, arek-arek penonton Surabaya tuh kalau kita nggak bisa nyanyi satu lagu rock dilempar batu, dilempar gitu apapun, ya? sangar loh. Jadi kamu Suangar nyanyi gitu. rock juga? Iya. Oh, iya kalau di Surabaya dulu Zaman banyak dulu. rock ya. Kan kayak Eri Susat kan penyanyi rock. Eri Susat tuh pernah waktu saya kecil saya suka nonton dan Eri masih kecil kan nyanyi rock gitu. Dan kemarin gue lu tuh bener ya waktu itu kecil gue nonton. Saya tahu kecilnya dia. Ya, kamu juga penyanyi rock waktu itu ya? Apapun saya nyanyikan Mas ya. Oh, sampai sekarang masih bisa nyanyi rock? Ya yang standar-standar aja. Coba pengen denger Foni nyanyi rock. Kata-katanya selangit gitu. Tuh. Tersenyum penuh misteri. Wes, cok kakek. Lantang juga ya ketika nyanyi rock suaranya lantang. Ketika Itu. nyanyi dangdut suaranya puket ya. Malam. Bibirnya begitu. Selalu Selalu mengenal apa? apa yang itu? Lagu apa sih? Terlanjur menyala. Gimana lagunya itu Lagu yang apa? viral itu si Rita yang Aduh, aku ketinggalan kudet. yang Aku viral kudet. kemarin itu loh. Aku kudet. Oh kudet ya. Heeh. Maklum Ayo, Kek. mak cacing, mak cakung kelincing. Gitu. Lagunya Mirnawati ya. Gimana? 7 lagu. Nah kan, ya kan, kalau penyanyi dangdut begitu kan? Bukan tak mampu mencari yang lain, ya kan? Kenapa ya? Nggak tahu. Nah itu apa emang pakemnya seperti itu kalau dangdut klasik atau gimana? Umi Elvi juga sama kan? Kenapa? Emang harus begitu? Iya. Ngomong aja begitu. Iya. Kenapa? Enggak tahu kenapa itu. Emang udah Emang udah budayanya begitu. Udah habitnya dangdut seperti itu. Udah dinikmatin aja lah. Nah zaman itu kamu lebih suka dibilang penyanyi dangdut atau penyanyi disco dangdut? Waktu begitu Amboy Asiknya keluar. Ya karena sahabat Indonesia kenalnya aku sebagai Amboy Asiknya yang katanya penyanyi disco dangdut, remix dangdut. Ya udah aku terima aja. Terima aja. Ya. Jadi kamu enjoy aja. Santai aja. Dipanggil penyanyi apa aja kamu enjoy. Apa aja. Mau disco dangdut, dangdut kontemporer, apa udahlah ya. Iya, bahkan yang penting cuan. iya halal. Oh, halal. Mata duitan ya, Wak. Lu tahu? Enggak, sama. Dasar buaya. Nah, jadi setelah Amboy Asiknya kamu balik ke dangdut klasik. Ya. Ya. Dan sudah berapa album yang akhirnya kamu keluarkan dari awal sampai akhir sampai saat ini? Definisi album itu kan satu Ya, lagu, ya. satu kaset Satu zaman kaset dulu. itu satu album ya, Iya. 10 lagu ya. Banyak teman-teman yang salah mempersepsikan satu album tuh satu kaset, Oke. 10 lagu Mm-mm. atau 8 lagu gitu. Pokoknya satu album tuh seperti itu. Jadi kalau album aku nggak banyak sih. Oke. Yang nomor 1 Baju Siapa udah kayaknya. Yang lain kompilasi-kompilasi. Kompilasi sampai sekarang zamannya bukan Sekarang album. bukan Single. kompilasi, bukan single Oh. gitu. Satu Yang terbaru lagu. ini single. Iya. Untuk ke depan ada project lagi. Sudah ada, insya Allah akan duet bersama Dinky Ardilano. Siapa itu? Dinky Ardilano adalah anak-anak baru lah ya. Oh, Gen Z. Gen Z apa ya? Enggak ya, bukan lah ya. Maksudnya adik-adik. Oh, oke. Junior lah, junior. Ya, lah. adik-adik junior maksudnya begitu. Bukan anak baru gimana? Salah nih. Adik-adik junior gitu ya. Ya udah, aku duet bersama Dinky Ardilano insya Allah. Tunggu tanggal mainnya, tinggal syuting aja. Mohon doanya ya kakak. Launching kapan? Belum tahu, tinggal syuting aja gitu. Oh, Masih hujan terus. Setelah syuting baru launching ya. Iya. Oke. Nah, selain kan popularitas kamu begitu tinggi waktu Aduh, itu. amin ya. Selain pasti tawaran yang lain juga datang dong. Selain nyanyi tawaran apa lagi? Tapi percaya nggak sih kalau dulu aku cuma nyanyi tok. Masa? Nyanyi tok dulu. Justru setelah pandemi itu sejak 2020 ya. Oke. Alhamdulillah aku 2016 tadi kan aku bikin lagu itu sudah ya. Sebelum pandemi. Setelah pandemi aku main teater, Mas Kerere. Main teater, main drama. Aku nulis di Vizo novel juga. nulis novel. Iya, Pinter ya. Belum kelar karena kesibukan. Terus MC juga kadang-kadang. Kamu MC? Apa aja dikerjain ya Allah. Kita julitin yuk, itu kan buat kita.
Ngapain juga rempong deh. Nyanyi aja. Ya nggak tahu teman-teman nawarinnya begitu lucu. Ayo Mbak main teater mau nggak? Mau dong. Itu impian aku loh. Salah satu impian aku dulu kapan aku bisa main teater ya. Teater itu kan butuh kerja kolektif ya. Kontemporer bersama teman-teman yang lain. Ya kan untuk menghasilkan satu karya yang ditonton langsung di depan penonton. Kalau Live kita lagi. main sinetron itu kan bisa diulang-ulang salah. Iya. Teater mana bisa, Wak? Iya. Itu tantangan besar loh. Live soalnya. Tantangan besar. Jadi aku sudah bermain teater sejak 2 tahun 3 tahun belakangan ini gitu. alhamdulillah. Di mana itu? Tergabung bersama Sanggar Kembang Batavia sama Teater Anus. Teater Anu. Teater Anu. Anu. Oh, Teater Anu. Itu di mana? Teater Anu Jakarta Utara. Kalau Kembang Batavia kita base campnya di Durensawit. Itu kamu biasa berperan jadi apa kalau di teater gitu? Macam-macam, Wak. Gitu ya? Kadang jadi ratu. Ratuku. Kadang-kadang jadi mak-mak rempong, mak-mak galak. Kesulitannya apa main teater dibanding sama nyanyi? Beda banget ya. Tapi ada korelasinya sebenarnya sih. Sama-sama kalau nyanyi kan di depan panggung butuh mental juga. Sama teater juga. Menghafal dialog bukan pekerjaan mudah. Menghafal dialog, kerja sama tim, kostum segala macam. Aku paling nggak mau pakai kostum yang terbuka-buka. Dari dulu, ya. Gitu. Jadi ya udah gimana caranya menyesuaikan dengan kostum yang ini gitu. Banyak sih kerja sama tim, dengan musik, dengan segala macam. Banyak tantangannya teater itu. Lebih kompleks. Gitu ya. Lebih nyaman mana, nyanyi atau teater? Semua aku suka. Semuanya suka, semuanya kamu nyaman ya. Iya. Terus ada keinginan tuh lebih dari sekedar teater, film kayak Iya pengen doain ya. sinetron. Mudah-mudahan ya. Udah ada tawaran belum? Belum sih. Belum sampai ke Setelah sana. ini ya banyak produser yang nonton ngajak main film. Amin. Amin. Film apa kira-kira untuk film pertama kamu kalau kamu diajak main film? Kalau yang kemarin main drama-drama itu sekarang kan eranya begitu ya Mas Re. Sekarang eranya drama di YouTube, apapun di YouTube gitu kan. Ya kemarin sih seperti itu gitu kan. Ada kadang jadi drama horor juga, drama komedi, apa aja lah. Nah, peran apa yang kamu harapkan ketika tawaran main film atau sinetron itu? Ya udah jadi ibu-ibu aja. Jadi ibu-ibu. Sesuai usia. Oh, sesuai usia. Oke. Kan nggak mungkin begini pakai baju SMA. Mana ada? Halu. Nggak ada ya. Nah, Mbak, setelah era kamu berikutnya masuk ke setelah disco dangdut muncul lagi apa ya dangdut yang lain, Ikke Nurjana, Eri Susan, itu masih seangkatan kamu nggak sih? Lebih senior mereka kalau secara karya ya. secara karya, secara produksi, ya, secara produksi rekaman duluan mereka meskipun usianya sama kali ya. Oke. Mungkin ya lebih dulu mereka. Lebih duluan mereka ya. Nah, setelah itu bermunculan lagi penyanyi baru, lagu-lagu Jawa kan setelah itu kan lagu-lagu Jawa gitu. Ya, terus kenapa? Nah, bagaimana cara Foni mempertahankan eksistensinya di dunia musik? Kan bermunculan nih yang baru-baru ya kan? Iya. Salah satu cara nih buat teman-teman nih, tips perbanyak silaturahmi. Itu penting banget. Perbanyak silaturahmi, komunitas, karena rezeki dari situ, Bang. Jaga attitude kita. Itu. Gitu ya. Tetap terus belajar, tetap semangat menempa diri, menempa potensi yang kita punya. Apa sih potensi kita yang lain gitu, ya kan? Ternyata seperti saya temukan tadi bisa nyanyi, bikin lagu. Saya juga memproduksi karya-karya saya sendiri, main teater, nulis puisi. Saya juga suka baca puisi, nulis puisi, visual novel, apapun. Apa sih yang saya bisa gitu. Jadi terus dikembangkan aja potensi yang kita ada. Gitu ya, supaya tidak tergerus sama yang lain ya. Sehingga sampai saat ini Foni Sheila tetap ada di dunia musik dangdut. Alhamdulillah, itu adalah satu perjuangan dan campur tangan Tuhan. Sampai sekarang pun masih produktif. Alhamdulillah. Jadwal manggung juga masih. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa ya. Allah, terima kasih ya Rob. Nah, proyek ke depan apa nih Mbak Foni? Selain tadi ya sama Dinky, kami tetap akan bermain teater. Terus mungkin akan melanjutkan visual novel. Tetap akan nulis lagu-lagu. Yang susah dari yang aku kerjakan semua tadi apa coba Mas? Apa?
Jadi MC ku wangel loh Mas. Jadi MC angel kan, makanya nggak usah MC, biar saya aja. Kamu nyanyi aja. Karena MC itu kan dari awal sampai akhir kita pandu kan. Ya. Kita kawal Harus tuh dari menguasai materi. Pekerjaan paling berat buat improvisasi, aku. memang iya. Pekerjaan Jadi paling kan berat enak. menurut Udah aku. ada pakemnya, udah ada musiknya, ya selesai. Fales gak fales dibayar. Kalau MC harus dari MC dari awal sampai akhir. Aku juga pernah jadi host seperti ini. Alhamdulillah apapun aku kerjakan lah. Udah pernah ya? Sudah. Kesulitannya berbeda-beda ya? Iya. Tantangannya berbeda-beda. Beda-beda. Tapi paling nyaman jadi nyanyi. Ya pasti. Nah, harapanmu di dunia teater apa? Bisa makin berkembang dengan talenta yang ada. Oke. Ya mudah-mudahan teater kami makin kompak gitu. Oke, gitu ya. Iya. Akan terus berkembang Dan ya. ya banyak. Nah, di saat sekarang kan dunia sudah terbuka luas. Apa aja bisa terekspos dengan baik. Nggak kayak dulu harus dipromo gede-gedean. Sekarang bahkan apa-apa bisa jadi viral. Nah, harapan kamu apakah teater kamu juga bakal viral? Amin. Mudah-mudahan. Amin ya, mudah-mudahan. Saya berharap viral itu dari sisi yang baik itu yang berat loh Mas Roy. Oh gitu ya. Banyak viral dari sisi yang nggak baiknya. Oh. Misalnya panitia gak bayar. Viral. Atau tadi kamu bilang apa? Hak royaltimu mampet. Iya, kenapa jangan KN, woi? Kok emosi ngomong? Woi. Kok emang kenapa? Karena saya berada di salah satu LMK 3, Lembaga Manajemen Kolektif Transparansi Royalti Indonesia, dan saya humas di sana. Oke. Itu kayaknya tersendat-sendat gak seperti Sebelumnya. kepengurusan yang lalu gitu. Oh itu. Kalau Yang tersendat apanya? Duitnya? iya, kok gak turun-turun. Oh Saya biasanya? juga biasanya cepet lah, lancar gitu. Oke. Bisa setahun 2 kali malah ya. Memang LMK 3 ini relatif baru untuk pencipta lagu ini, relatif baru. Tapi kok kayaknya ada aja gitu. Tapi Kendalanya. kemarin sih kemarin sudah ada beberapa pencipta, bersyukurnya kemarin dari Tri sudah ada beberapa pencipta dari Tri yang mendapatkan royaltinya. Cuman teman-teman yang lain belum gitu. Oke. Masih perlu verifikasi lagi lah apalah. Kalau nggak tahu kenapa dipersulit. Termasuk Ardi itu kan di bawah bimbingan Pamdi ya, Pak Haji Roma Irama dan Ike kan. Kok belum keluar untuk kita, kami para penyanyi-penyanyi ini kesian gitu Akhir loh. tahun kali. Mudah-mudahan ya. Jadi Akhir tahun kapan? Enggak. Oh, 2000 sekarang 2026 wah. Akhir tahun ya Allah lama kali. Wah. mungkin lagi ada kendala. Mudah-mudahan cepatnya selesai ya. Amin, Sehingga mudah-mudahan. hak royalti dari para pencipta lagu itu segera turun. Amin ya. Amin. Nah, kalau Mbak Foni ciptain lagu biasanya terinspirasi dari apa? Macem-macem. Dari suami. Dari curhatan teman-teman. Oke. Dari pengalaman pribadi. Dari kita ngobrol bisa jadi. Bisa jadi. Ya, sudah berapa lagu yang kau ciptakan? Kalau yang belum jadi ada 50-an. Kalau yang dibeli kawan-kawan sudah banyak. Alhamdulillah, banyak. Masya Allah. Maksudnya belum jadi itu gimana? Belum terpikirkan? Sudah aku oke. tulis. Sudah oke. tertulis semuanya. Cuman belum diaransemen. Oh oke. Gitu-gitu. Jadi sudah ada datanya sudah banyak. Iya, terus ada beberapa lagu yang sudah diaransemen. Ada sekitar 10 lagu ini. Cuman belum video klip, belum apa kan tuh timingnya. Oh gitu. Ya, mohon Siapa doa. aja yang ingin membawakan karya kamu? Biasanya penyanyi baru ya, teman-teman baru gitu. Oh gitu. Ya. Kalau saya pengen nyanyi berarti bisa bawain lagu kamu. Boleh, mau nggak coba nyanyi dulu? Nyanyi apa? Amboy asiknya. Lagi dites saya nggak mau ambil asiknya terlalu enteng. Yang lebih berat Apa dong? Bukan tak mampu mencari yang lain, Ternyata tapi melihat dirimu, ku sudah bahagia. terima kasih. Hatiku bahagia. Asik. Ya Allah. Dia akan memakan lahap. Bisa gak bawain lagu karyamu? Boleh? Nih boleh. Boleh, Berarti boleh. lolos ya. Boleh. Oke. Nah itu kalau kamu nyanyi nulis lagu. Kalau nulis novel, kamu udah berapa novel yang ditulis? Baru Mbak? 1. Apa judulnya? Andai waktu diputar kembali. Andai waktu diputar kembali. Itu terinspirasi dari apa? Iya. Mengisahkan tentang apa? Kehidupan sendiri. Oh kehidupanmu. Kalau waktu diputar kembali, emang kamu pengen jadi apa, Mbak? Pengen menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Emang sekarang ini kurang baik, Mbak? Gini loh ya. Gimana? Perjalanan hidup itu kan
Ada kadang ruwet ya. Ini turun naik ya? Turun Kadang-kadang naik, kadang ruwet. Oke. Aku pengen lebih membanggakan buat orang tuaku gitu loh. Oke. Kalau bisa aku pengen punya titel sarjana opo lah ngono lho. Jadi penyesalan itu memang di akhir ya. Terus waktu kamu kuliah kamu tinggal nyanyi, sekarang menyesal. Tapi enggak juga. Enggak juga. Itu kan seandainya waktu diputar kembali. Ya pengen punya titel, tetap jadi penyanyi yang lebih gitu. Pokoknya semuanya. Jadi ilmu ada, skill ada gitu ya. Lah lebih gimana ya? Itu harapan kamu. Tapi kan nggak mungkin ada reinkarnasi. Jadi di novel itu ibaratnya adalah curahan hati kamu andai waktu diputar kembali. Nah, oke, kalau novel jadi, ya, terus keinginan kamu atau harapan kamu ke depan apa? Pengen jadi penulis seterusnya? Nggak tahu, nggak tahu, jalanin aja, itulah aku kadang-kadang nggak tahu kalau untuk nulis ya. Kalau untuk nulis aku nggak tahu karena waktu itu kan waktu pandemi, jadi menghabiskan waktu. Tapi belum selesai sekarang. Belum. Kenapa nggak diselesaikan? Kegiatan alhamdulillah, masih masya padat. Allah. Jadi kamu sekarang nyanyi, nulis lagu, nge-MC, nulis novel, Puisi. teater, dagang online juga, fashion show. Oh enggak fashion show. Nggak bisa. Oh itu yang bisa yang baru datang itu fashion show ya, model dia. Nah, terus sebetulnya kamu ini apa? Aku manusia lah. Profesinya apa? Ya, pokoknya seniman. Kayaknya kamu patut jadi ini deh, pelawak deh. Kamu lucu. Kamu harusnya kamu ini apa? Aku dagelan gitu. Dulu pernah di Sri Mulat jadi bintang tamu. Oh pernah main lawak. Lucu nggak waktu itu? Lucu nggak ya? Nah nggak ngerti kan? Lucu nggak ya Mas? Kamu merasa waktu itu lucu nggak waktu bermain sama si Mulat? Jujur karena waktu itu masih di awal, belum banyak pengalaman tentang itu yang ngasih job itu Pak Agung Gumelar langsung loh. Kon besok lu siap ya 2 Kamu episode. deket sama bapak ya? Enggak juga, biasa aja. Kamu penyanyi Kan favoritnya. jadi gosip kagak. Kamu penyanyi favoritnya kan biasanya bapak-bapak itu punya request. Enggak, Iya waktu itu bener kan, loh. oh gitu ya. Waktu itu istri beliau kan sembuh dari sakitnya, Bu Linda tuh. Terus ya udah saya nyanyi di sana, terus ya sudah, Fon besok siap ya, siap Bapak, gitu udah aja. Oh gitu, jadinya main di Sri Mulat. Alhamdulillah ya. Terus habis itu main lagi nggak? Enggak, dua episode aja, iya. Oh, lumayan ya 2 episode. Lumayan. Kalau 1 episode berarti lu gagal. Kan diputer-puter bintang tamunya. Oh ganti-ganti ya. Tapi kalau untuk offline pas show gitu kadang-kadang suka kolaborasi dengan pelawak-pelawak daerah. Gitu. Oh gitu. Sampai sekarang masih? Enggak sih, sambil lucu. Udah lama. Udah enggak ya. Paling di live TikTok aja. Nah, aku sering lihat kamu nge-live. Sering kadang nyanyi-nyanyi gitu. Cantik loh kamu pakai hijab. Kenapa hari ini enggak dipakai hijabnya? Lagi gak tobat? Kalau kemarin di TikTok lagi tobat gitu. Gini. Gimana? Kenapa kita harus menilai seseorang dari penampilan? Aku nggak menilai, aku bertanya. Jadi manusia itu kan bisa berubah cara berpikir. Oke. Berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari. Oke. Ya. Aku banyak melihat bermacam-macam dari kehidupan ini. Oke. Dari YouTube macam-macam. Sekarang era keterbukaan. Apapun kita bisa bicara di YouTube. Oke. Aku banyak belajar dari situ kan. Aku baca, oh ternyata. Jadi jangan sampai kita menghalangi kreativitas dengan kerudung, dengan cover. Gini loh. Dengan cover. Ini rotok rumah kan ntar netizen ini nih. Intinya jangan menilai seseorang dari covernya lah, udah gitu aja. Don't judge the book by cover. Karena kerjaku seperti ini sayang. Jadi Kerjaku harus fleksibel. Iya, apalagi aku main teater, main drama macam-macam yang harus bisa menyesuaikan kostum. Oke. Tapi aku jaga kostum ya. Aku nggak mau terbuka. Ya seperti inilah bajuku. Oh oke, tetap tertutup. Iya. Walaupun nggak semua tertutup. Karena gitu aku pernah aku pakai kostum yang pendek di lagu Baju Siapa itu tadi tahun 98. Aduh, protes semua itu sak Blitar itu. Aku kan asal dari Blitar. Kamu asli Blitar. Protes semua, budeku, pakdeku, omku, tanteku. Oh gitu. Udahlah dari situ aku tetap balik lagi ke setelan awal. Oh oke. Wah seru banget ngobrol sama Mbak Poni. Boleh tepuk tangan dong.
Oke. Makasih. Nah, saya ingin mendengar kata-kata bijak dari Mbak Foni untuk para sobat mantap ya. Dangduters sudah pada menunggu komennya. Jangan sakit hati kalau banyak yang julid, gua aja dijulitin ya. Udah biasa. Gua udah biasa. Masa gue dikatain boti katanya. Kurang ajar lu ya. Tadi dulu. Gua kudet. Boti itu apa? Boti, masa nggak tahu? Kan ada boti. Sungguh enak sekali. Maaf iklan ya. Masa nggak tahu sih zaman dulu ada iklan. Aku kudet. Kudet ya. Oke, Mbak, coba dong sampaikan yang positif untuk sobat mantap ya. Iya, untuk sahabatku, kalau dari cerita yang tadi, saya ingin menyampaikan hati-hati dengan alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar kita itu kalau kita berpikir yang buruk, misalnya, gak iso aku, akan gak bisa beneran. Berpikir aja, pasti ada rezekinya, pasti bisa, gak tahu caranya gimana. Itu yang aku lakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini, teman-teman bisa lihat aku masih nyanyi, masih banyak kegiatan aktivitas. Pokoknya yakin aja, pasti ada rezekinya. Jadi percaya diri dan positive thinking intinya ya. Jaga attitude. Oke, luar biasa. Oke, saya mau main-main sama Foni. Saya mau mainan sambung kata. Apabila saya menyebut satu kata, kamu harus mengaitkan dengan satu kata yang ada di otak kamu. Oke? Satu kata saja. Oke, siap? Gitar. Rusak. Gelang. Panjang. Jurang. Pemisah. Udang. Galah. Bunga. Melati. Belati. Tusuk. Kuda. Poni. Kuda. Gitar tadi apa? Gitar rusak. Gitar rusak. Kenapa gitar rusak emang bisa dipakai? Asal kadang-kadang emang suka nyimpen gitar rusak. Gitarku lagi rusak. Beneran lagi pusing. Gelang tadi panjang. Kok gelang panjang sih? Ya panjang kan dikaitin. Kalau pedang panjang. Kalau gelang bulat kali. Iya salah ya. Malumin mama. Jurang pemisah. Judul lagu itu, Pak. Iya. Udang Galah. Nama udang ya. Kalau bunga melati. Kalau belati apa tadi? Belati apa tadi? Tusuk. Emang belati image-nya buat nusuk buat ya. Nusuk kan. Tertusuk belati. Kalau kuda poni. Soalnya aku sering Mbak Poni. Emang gue kuda poni? Biasanya kalau kuda lumping biasanya kalau dangdut ya. Oke, Mbak, sebelum berpisah, aku pengen dong kamu ngajak semua nyanyi hits kamu itu Amboy Asiknya. Yuk semua diajak nyanyi yuk. Hayo guys. Kayak live TikTok aja. Oke, yuk. Hayo guys, kita nyanyi bareng-bareng, kita nostalgia di tahun 93. Usia berapa kalian saat itu? Aku. Amboy Asiknya. Kalau kamu sedang dimabuk cinta, Amboy asiknya. Terus duduk mesra berdua di pantai cinta. aku dirayu, disayang-sayang, bulan dan bintang ikut berdendang. Amboy asiknya. Oke, rapnya. Wajahku tatanya bagai dia. Salah ya? Wajahku katanya. Oh iya, wajahku katanya bagai boneka. Gimana sih Mbak? Iya. Terus wajahku katanya bagai boneka, pinggangku katanya bagai biola, bibirku katanya merah delima, rambutku katanya bagaikan sutra. Ya. oh. Wajahku katanya bagai bio. Wajahnya nggak beraturan ya Kak. Rata-rata begitu teman-teman. Oh iya. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol kita bareng si Mbak Foni Sheila. Jadi sebenarnya kamu lebih nyaman dibilang apa? Penyanyi, pemain teater, penulis, tetap penyanyi ya. Fix, mantap. Mbak Foni Sheila adalah seorang penyanyi. Dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya yang tentu saja akan semakin seru untuk ngobrolin kisah-kisah inspiratif. Halo, sampai jumpa. Dadah, saya Mas Rere. Saya Foni Sheila. Terima kasih kru, terima kasih semuanya. Nggak kuku. Au.